Jadi sebenarnya brand ini tuh udah lama banget, dan brand ini ownernya adalah Sarah McCartney. Dan lucunya adalah dulu di Lush itu, karena gue sempat baca-baca dan ngobrol sama temen gue terkait hal ini, Lush itu sempat kekurangan budget, akhirnya mereka bikin botol parfum yang sesimpel mungkin, tapi malah laku gitu. Dan kali ini diterapin juga di 4160 Tuesdays, yang botolnya itu menurut gue cukup simpel semua. Jadi botolnya tuh sama semua, cuman botol kotak itu. Gue nggak punya full botolnya di sini. Dia di print, dan yang ngebedain tuh cuman warna printannya sama warna jusnya doang. Jadi Sarah McCartney itu ngeluarin buku judulnya The Perfume Companion, dan gue dibeliin bukunya tapi ketinggalan di Jakarta, nggak gue bawa ke sini sekarang. Dan ketika beli buku itu dapatlah The Perfume Companion Set ini. Nah, ini isinya ada 7 parfum. Jadi dia juga di pack-nya itu sesuai dengan warna bukunya, yaitu merah dan ke orange-orangean gitu deh. Nah, di sini ada logonya 4160 Tuesdays London, dan di sini ada tulisan The Perfume Companion Tester Set. Banyak banget brand parfum yang nggak ngasih tahu kandungan-kandungan parfumnya dia itu isinya apa, dari maksudnya aroma chemicalnya yang dipakai apa dan lain-lain. Nah, tapi di sini di belakang ini tuh bener-bener dikasih tahu semua sama dia, dari setiap parfumnya itu isinya ada apa aja. Jadi mungkin bisa terlihat lebih transparan aja gitu ya. Mungkin sama kayak Le Labo juga kayak gitu. Kalau misalnya lu beli Discovery setnya, gue ada satu Discovery setnya yang city eksklusif. Dia juga ngasih tahu ingredientsnya itu secara detail di setiap sampel filenya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfum. Kita mulai dulu dari yang paling kiri, yaitu Take Me to the River. Dan disclaimer dulu pertama, gue belum pernah full wear semua ini, dan gue dapet cuma vial, jadi gue nggak tahu performance-nya seperti apa. Tapi mungkin ya kalau di kulit sih rata-rata performance-nya itu moderate, sekitar 5-6 jam. Ada yang kurang juga, ada yang sekitar 4-5 jam. Cuman menurut gue nggak masalah, karena brand ini, atau khususnya di Perfume Companion Set yang gue dapet ini wanginya tuh unik-unik banget. Yang pertama adalah Take Me to the River. Ini tuh buat lo yang punya karakter yang bold gitu ya, lo yang confident, yang percaya diri, sama buat lo yang mau kecium seksi gitu. Karena dia punya notes red wine, yang dominan ada rose juga, ada honey, dan juga ada spices kalau di hidung gue. Nah, mungkin nama Take Me to the River ini konsepnya gini, gue juga nggak tahu sebenarnya. Cuman mungkin untuk orang yang mau ngajak pasangannya ke pinggir sungai kayak river date gitu, bawain wine sama rose gitu ya, dan juga dia bawain 1 jar honey gitu. Nah, ini tuh wanginya kayak gitu. Jadi memang kalau di hidung gue sendiri yang dominan adalah red wine, honey, rose, sama spicesnya. Spicesnya juga bukan yang nusuk ke hidung, spicesnya tuh halus, ngasih kesan aromatik dari parfum ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Ini adalah Wash Me in the Water. Kan brand London gitu ya, jadi ngomongnya harus gitu, Wash Me in the Water. Nah, jadi Wash Me in the Water itu dia wanginya itu sangat fresh dan clean gitu ya. Nah, di sini freshness-nya itu bukan dari citrus, tapi dia banyak banget ada green notes. Kalau nggak salah tuh ada grass, ada clary sage gitu. Tapi gue nyium secara keseluruhan ini green notes. Dia ada sedikit watery notes-nya juga, sama maskinya cukup tebal. Jadi kalau misalnya lu suka tipikal wangi kayak CK2 gitu ya, mungkin lu bakal suka parfum ini yang yang watery dan sangat clean gitu. Walaupun di dry down, kalau di kulit gue sendiri dia nanti akan tercium soft dan sedikit powdery. Nah, parfum ini tuh nyaman banget kalau lu pakai nggak ngapa-ngapain, untuk di rumah aja, dan lu pengen kecium clean kayak abis mandi, tapi sedikit ada twist greenness-nya, ada sedikit floralnya, dan juga ada watery-nya. Parfum ini cocok banget buat lo. Oke, sekarang kita masuk ke parfum yang ketiga, dan ini menurut gue salah satu yang paling unik di sini karena dia itu wangi gourmand, tapi bukan gourmand yang biasa bisa kita temuin di parfum-parfum lain gitu ya. Nah, ini adalah rhubarb and custard. Nah, jadi dia itu ngegabungin rhubarb sama custard. Nah, kalau misalnya lu cari-cari di Google gitu ya, itu udah banyak sebenarnya resep-resep yang bikin custard dari bahan rhubarb. Dan custard sendiri, by the way, itu adalah campuran antara egg yolk atau kuning telur sama susu atau krim biasanya, yang bisa ngasih bahan dasarnya ini
jadi teksturnya lebih creamy gitu. Nah, rhubarb and custard sendiri ini di kulit gue paling strong gitu ya. Di kulit gue mungkin dia bisa 6-8 jam. Dan wanginya itu lu bakalan dapetin ada rhubarb, ada fresh citrusnya juga di awal, ada kayak lemon, apa ya, bukan lemon pie, ada kayak cake lemon gitu wanginya. Dan dia ada biskuit dan juga vanilanya. Nah, biskuit sama vanilanya ini mungkin yang ngasih kesan kayak custard gitu ya, ngasih kesan creamy, yang ngasih kesan delicious, yang ngasih kesan gourmandish di parfum ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, dan ini juga super duper unik. Karena kenapa? Di sini ada wangi es krim. Ini adalah What I Did on My Holidays. Ini menurut gue adalah tipikal parfum yang unik, sangat unik. Di hidung gue ini unik-unik banget. Jadi lu bakal dapetin mint, vanilla ice cream gitu. Jadi emang ada rasa creamy-nya, ada mintinya juga, ada sedikit vanilanya. Nah, yang paling unik adalah di sini ada wangi yang kayak sea salt gitu, kayak dia ngasih notes. Kalau di fragrance 3 gue baca itu sebenarnya aquatic notes gitu, tapi di sini gue nyiumnya kayak sea salt gitu, nggak terlalu aquatic yang amis, cuman kayak ngasih kesan saltiness aja. Jadi lu bayangin aja lu makan es krim mint, ada wangi vanilanya dan di atasnya ditaburin sea salt gitu. Jadi menurut gue ini adalah parfum yang unik banget juga, salah satu yang unik banget dari 4160 Tuesdays. Dan ya, wanginya lucu banget. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelima. Ini adalah The Orange Tree. Dari namanya mungkin lu udah bisa nebak wanginya citrus. Ya betul. Tapi ini bukan citrus biasa, ini adalah full package citrus. Jadi lu bakal dapetin ada orange, ada blood orange, ada clementine. Clementine tuh kalau lu tahu dia tuh jeruk-jeruk yang gak ada bijinya gitu, tau gak sih lu clementine? Yang wanginya tuh yang rasanya itu justru dia lebih juicy dan lebih citrus, nggak se-sweet mandarin orange, tapi dia lebih juicy gitu. Dan kalau lu mau tahu juga clementine tuh ada di mana, dia juga ada di John Varvatos Artisan Pure. Dia ada clementine juga, jadi ngasih kesan juicy citrusnya tuh lebih kerasa lah. Kenapa tadi gue bilang full package? Karena dia ada wangi buah jeruknya, ada wangi daun jeruknya, ada wangi orange blossom atau bunga jeruk, dan dia ada wangi woody notes. Jadi dari pohonnya, bunganya, daunnya, dan juga buahnya ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke yang keenam, dan ini menurut gue nama parfum di list ini yang paling panjang. Ini adalah The Sexiest Scent on the Planet Ever, IMHO, atau In My Humble Opinion. Ini menurut Sarah McCartney ini adalah wangi yang paling seksi di planet ini. Nah, ini juga salah satu parfum dari 4160 Tuesdays yang menurut gue paling banyak dibahas gitu ya, karena emang namanya catchy banget, dan menurut gue Sarah McCartney cukup berhasil dengan nama ini. Parfum ini dibuka dengan citrus. Jadi dia itu super fresh, citrus, ada woody-nya. Habis itu di sini tuh ada ambroxannya, tapi ambroxannya tuh bukan yang ngasih kesan kayak laut itu. Ambroxannya di sini justru lebih fresh menurut gue, dan dia itu ada vanilanya. Nah, di opening itu lo bakal dapetin citrus yang sangat bright, kayak kalau misalnya lo nyium parfum yang arah-arahnya ke Chanel Allure Sport Edition Blanc atau Frappang Lumanis. Nah, itu parfum ini tuh arahnya ke sana. Nah, jadi dia tuh citrusnya bright banget di awal. Habis itu memang ada ambroxannya yang ngasih kesan dia ngeblend sama woodiness-nya tuh, jadi woody-nya tuh lebih fresh. Di sini juga ada vanilla, tapi vanilanya bukan yang super manis. Justru di sini vanilanya tuh ngasih sedikit fluffiness gitu loh, kayak ada softness, ada fluffiness-nya di parfum ini. Jadi citrusnya lebih balance. Nah, apakah parfum ini sesuai sama namanya? Kalau menurut lu wangi-wangi seperti Chanel Allure Sport Edition Blanc atau Frappang Lumanis itu seksi, ya berarti ini sesuai gitu. Gue sih personal suka banget sama scentnya, karena gue juga suka parfum citrus yang modelannya kayak gini, fresh, bright, dan juga ada sedikit sweetness-nya, ada woody-nya tuh gue suka. Simple, tapi ya it works. Dan yang ketujuh, notabene yang terakhir, ini juga salah satu favorit gue dari Perfume Companion set ini. Ini adalah Paris 1948 atau Paris 1948. Nah, di parfum ini, kalau gue baca di websitenya, dia itu terinspirasi dari Chypre Paris di tahun 1940-an, yang notabene itu
Lo bakal dapetin notes kayak Okmos, abis itu ada Patchouli, ada Bergamot, dan tahun-tahun segitu tuh parfum-parfum Chypre-nya tuh rata-rata dirty gitu, yang sekarang mungkin nggak bisa kita temuin di parfum-parfum modern. Kalau misalnya dipilih untuk disuruh ngulik gitu ya, gue bakal interested banget untuk ngulik parfum-parfum Chypre di tahun segitu. Nah, di parfum ini dia memang ada kesan Chypre-nya karena di sini Okmosnya tuh lumayan kuat dan dominan gitu ya. Tapi dia ngasih twist fruity, fresh fruity, juicy fruitiness gitu di awal karena ada peach gitu. Jadi lu bayangin parfum Chypre yang basicnya Okmos dikasih peach, abis itu dia ada rose-nya juga yang cukup dominan dan juga honey yang menurut gue di sini tuh cukup unik, dan ini wanginya belum pernah gue dapetin di tempat lain. Lu bakalan ngerasa parfum ini wanginya cukup vintage tapi modern juga. Jadi menurut gue ini lebih ke post modern aja sih. Ketika setelah era modern orang-orang mulai balik lagi ke hal-hal yang vintage, nah parfum ini tuh wanginya menggambarkan hal seperti itu. Kalau lu mau beli parfum ini, lu bisa langsung cek di websitenya aja 4162 Days, dan dia itu seingat gue yang 50 ml travel set itu harganya sekitar 50 euro atau sejuta gitu ya. Dan lu bisa dapetin wangi-wangi yang menurut gue ini semuanya super unik. Ini oke banget buat lu kolektor atau misalnya lu perfume enthusiast, lu wajib banget coba 4162 Days ini. Oke, kalau gitu thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.